Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 1, Praktikum Penelitian Operasional 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari linear programming menggunakan software-software yang ada. Baik, tapi sebelum kita masuk ke softwarenya, kita harus tahu dulu permasalahannya apa sih yang akan kita selesaikan menggunakan software ini. Baik, di sini ada soal yang berupa di sini tuliskan CV Osik Mebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang mempunyai dua produk, yaitu kursi dan meja. Nah, kursi dan meja ini kita notasikan sebagai X1 dan X2. Yang ini kursi dan meja ini merupakan dari variabel keputusan yang kita punya. Baik, setelah itu untuk memproduksi kursi dan meja ini di CV Osik Mebel ini menggunakan bahan baku berupa kayu dan logam yang stoknya ini terbatas. Nah, di sini kayu dan logam yang stoknya terbatas ini merupakan fungsi batasan yang kita punya, yang dimana untuk kayunya sendiri stoknya terbatas di angka 40 unit, sedangkan untuk logam stoknya terbatas di angka 50 unit. Nah, untuk produksi satu buah kursi dibutuhkan satu buah kayu dan dua buah logam, sedangkan untuk membuat satu buah meja dibutuhkan tiga buah kayu dan satu buah logam. Nah, untuk keuntungan yang dari masing-masing yang bisa diperoleh ini adalah untuk kursi sendiri itu di angka 200.000, sedangkan di meja sendiri itu di angka 250.000. Nah, fungsi tujuan yang kita punya di sini adalah untuk memaksimalkan seberapa besar keuntungan yang bisa kita raih dari penjualan kursi dan meja yang kita jual ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke software yang pertama, Cekidot. Nah, baik, untuk software yang pertama ini ada Excel, kita bisa gunain, yang bisa kita gunain. Nah, di sini sebelum kita masukin variabel keputusannya atau model matematisnya kita buat tabelan dulu. Nah, di sini untuk kursi ini kan tadi untuk pembuatan kursi itu membutuhkan satu buah kayu ya dan dua buah logam. Sedangkan untuk membuat meja itu membutuhkan tiga buah kayu dan satu buah logam. Untuk X1-nya ini kita satu untuk yang di kolom X2-nya kita bikin 0. Begitupun sebaliknya di X2-nya ini satu, nah, di X1-nya ini 0. Kenapa sih? Karena ini tujuannya agar X1 dan X2-nya ini lebih besar sama dengan 0. Nah, keuntungannya, tadi kan untuk kursi sendiri keuntungannya itu di 200.000 ya untuk penjualannya. Nah, sedangkan untuk meja itu di 250.000. Nah, setelah ini kita masukin kapasitas. Kapasitas ini tadi stok yang terbatas ya. Untuk kayu kan tadi stoknya itu di angka 40 terbatas ya. Sedangkan untuk logam di angka 50. Sininya 0, satunya 0 dan 0. Nah, untuk notasi atau relasi ya, biasanya kalau karena dari produk ini kita nggak mungkin ya sama dengan nol atau minus lah. Jadi tandanya ini harus lebih besar sama dengan dari kapasitasnya ini nol kayak gitu. Nggak boleh produk ini sama dengan nol karena untuk memproduksi produk itu pasti membuahkan hasil entah itu satu atau dua minimalnya satu kayak gitu. Nah, karena ini stoknya terbatas, jadi maksimalnya adalah penggunaan penggunaan logam dan kayu ini adalah 40 dan 50 ini. Jadi tandanya relasinya ini kita notasikan sebagai kurang dari sama dengan kayak gitu. Nah, setelah udah jadi kayak gini, kita masukin rumus. Di sini rumusnya itu sama dengan sum produk. Sum sum produk kita klik aja. Terus kita pilih kolom yang B ini dan kolom yang C. B2, C2. Lalu kita pilih, karena kan itu yang mau kita maksimalin ya, yang mau kita cari. Nah, di sini kan solusi optimal yang kita cari ya. Jadi, kita blok juga, lalu kemudian kita kunci untuk baris ke-7 dari kolom B dan C ini. Tujuannya adalah agar angka tidak berubah-ubah nantinya. Ini udah dapat. Lalu untuk mempercepat pengerjaan kita drag aja. Nah, tadi dikunci ini kolom B dan C baris ketujuh ini dikunci tujuannya agar ketika di drag angkanya tidak berubah kayak gitu. Setelah jadi seperti ini kita masukkan rumusnya atau kita ke data, kita pilih di sini solver. Setelah itu kita pilih nih, kita setting set objektifnya kita pilih D6. Ini udah benar ya tuh D6 di keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh dari sini. Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan kan. Jadi kita pilih nih maksimal. Nah, terus untuk yang ini, kolom yang solver parameter ini kita pilih yang solusi optimal karena kita butuh solusi yang optimal gitu. Nah, setelah itu kita untuk yang subject to the constraint ini kita add
kita pilih sel preference-nya yang D2, kolom D2, sedangkan untuk constraint-nya ini di kolom F2. Nah, untuk tandanya jangan lupa ya, karena di sini udah benar, kurang dari sama dengan, jadi kita langsung oke aja. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini, untuk X1 dan X2 ini, kita barengin aja. Tapi untuk tandanya, kita harus ubah nih teman-teman. Jadi lebih besar sama dengan, kayak gitu. Jadi tandanya jangan sampai salah juga. Terus kita oke. Nah, maka yang terakhir, dari select solving method ini kita ubah ke bentuk simplex LP. Di sini menandakan bahwa metode simplex linear programming. Setelah ininya sudah jadi seperti ini, langsung aja kita solve. Kita oke, dapatlah hasilnya. Keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh ini adalah 5.900.000 dari penjualan kursi dan meja. Sedangkan untuk total produk yang bisa diperoleh ini, untuk kursinya bisa diproduksi sebanyak 22 produk, sedangkan untuk meja 6 produk. Seperti itu teman-teman. Untuk Excel sekian, kita lanjut ke software berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke software berikutnya, itu ada Linggo. Nah, untuk Linggo ini sebenarnya penggunaannya cukup mudah. Yang pertama kita di sini masukin dulu fungsi tujuan kita. Ini untuk fungsi tujuan kita kan untuk maksimasi ya. Nah, di sini kita tulis max, terus udah, terus kita enter, kita masukin keuntungan yang tadi. Berarti itu untuk X1-nya 200.000 ya, untuk kursi itu keuntungan kita 200.000. Nah, di sini bintang X1. Untuk meja itu kan keuntungan 250.000 ya. Terus aja, sini udah di bintang X2. Nah, ditutup sama titik koma. Di sini menandakan bahwa kita ini akhir dari persamaan yang kita punya kayak gitu. Nah, ini kan kita tadi punya kayu sama logam ya. Di sini kita masukin nih. Yang pertama kita masukin kayu dulu. Fungsi batasan kita, model matematis dari fungsi batasan yang kita punya. Nah, untuk kayunya sendiri untuk pembuatan kursinya ya. Dari kayu itu untuk pembuatan kursi itu kan kita butuh satu kursi ya, berarti satu X1 ditambah untuk pembuatan meja itu kita perlu tiga kayu kan. Berarti kita tulis sini 3 X2. Nah, di sini tandanya kurang dari sama dengan 40 karena 40 itu adalah stok dari kayu yang kita punya. Nah, untuk logam sendiri, untuk pembuatan kursi kita perlu 2 buah logam. Berarti di sini X1 terus ditambah sama satu buah untuk pembuatan meja kita perlu 1 buah logam. Itu X2. Sini tandanya juga sama, kurang dari sama dengan 50. Nah, di sini jangan lupa ya, titik titik komanya juga dua-duanya. Terus karena ini udah selesai persamaannya kayak gini, model matematisnya kayak gini, kita ketik N. Itu tanda akhir dari persamaan yang kita punya. Lalu udah kayak gini, kita run aja, kita solver dan pencet Ctrl U. Kita peroleh seperti ini. Sama ya kayak di Excel tadi. Nah, untuk keuntungan sendiri di 5.900.000. Nah, untuk X1 atau kursi kita bisa produksi 22, untuk meja itu kita bisa produksi sebanyak 6. Kayak gitu. Jadi kurang lebih Excel sama Linggo ini sama. Oke. Karena sama kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Baik, untuk software berikutnya ini ada POM-QM. Jadi untuk penggunaan POM-QM ini seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang di sini linear programming. Nah, itu kita pilih nih. Untuk objektifnya kita kan tadi fungsi tujuan kita adalah untuk maksimasi. Jadi ini kita klik maksimasi di sini udah benar. Terus fungsi batasan kita kan kita punya dua ya, kursi dan meja. Jadi sini udah benar juga dua. Terus juga kita punya dua variabel X1 dan X2. Jadi ini udah benar. Jadi langsung kita X aja, kita oke aja. Nah, untuk mempermudah ini X1-nya kita ubah jadi kursi. Ini juga kita ubah jadi meja. Terus di sini keuntungan ini dari kursi kan tadi 200.000 ya. Untuk meja sendiri 250.000 ini kita tulis. Nah, terus di sini adalah untuk pembuatan kursi kita perlu satu buah kayu dan di sini juga untuk pembuatan meja kita butuh 3 buah kayu. Nah, di sini untuk logam sendiri kita perlu 2 dan ini perlu satu. Ini kayu, ini logam. Nah, di sininya untuk fungsi batasannya itu kita punya 40 untuk kayu, 50 untuk logam. Di seperti ini juga tandanya udah benar ya, kurang dari sama dengan 40 dan kurang dari sama dengan 50. Setelah seperti ini, kita langsung klik solve aja, muncul hasil seperti ini. Ini udah benar ya. Untuk solusi optimalnya, untuk kursi kita bisa produksi di angka 22 produk dan meja juga di angka 6 produk. Untuk keuntungan maksimalnya ini di 5.900.000 sama seperti Linggo dan Excel tadi. Oke, seperti itu aja. Langsung kita lanjut ke software yang terakhir.
Oke, untuk software yang terakhir ini ada RStudio ya. Setelah kita buka RStudio-nya lalu muncul tampilan seperti ini, kita langsung aja klik di sini Ctrl Shift M. Nah, untuk membuka file baru. Setelah itu kita install package dulu ya. Ini hashtag, Pak, ini sini tulis ketik lpsoft. Terus kita running, Ctrl Enter. Kita tunggu sampai merah-merahnya ini berhenti ya. Oke, di sini udah berhenti nih merah-merahnya, udah keinstall. Jadi, di situ kita buat library-nya. Lalu kita klik juga di sini library, langsung klik aja. Kita klik lagi lpsoft. Kita running juga. Oke, udah. Habis itu kita langsung buat di sini mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan. Nah, sini kita klik dengan .obj atau objektif. Nah, jangan lupa di sini tandanya kurang lebih sama dengan, terus juga C, ya, menandakan koefisien. Nah, tadi kan untuk keuntungannya itu adalah untuk kursi 200.000 ya, kita lihat di sini 200.000, untuk meja 250.000. Nah, udah selesai. Selanjutnya mendefinisikan sisi kiri dari batasan. Nah, kalau tadi kayak tabel di Excel kan ada sisi batasan ya sebelah kiri itu ada X1, X2, terus apa namanya kayu, logam gitu. Nah, itu adalah fungsi batasan yang kita punya. Kita klik di sini F dot font, jangan lupa tandanya matrix. Oke, oke di dalam matrix kita kurungin lagi. Terus sini kan tadi kita untuk membuat satu unit kursi kita butuh satu kayu dan tiga kayu untuk pembuatan meja kan. Kita enter untuk logamnya sendiri ini untuk kayu. Nah, untuk logamnya sendiri itu ada dua, untuk kursi dua dan untuk meja satu. Setelah itu kita komen di sini, lalu kita klik and row. And row-nya di sini kita kan punya dua baris ya. Yang ini jadi kita cukup dua koma lalu by row. Ini kita true. Oke, udah terus lanjut lagi step berikutnya mendefinisikan jenis batasan terlebih dahulu. Ini batasan. Di sini ada fdir, fdir. Jangan lupa tanda lalu C kurung. Nah, di sini kan untuk maksimasi ya. Jadi untuk kalau maksimasi itu tadi adalah kurang dari sama dengan sama dengan ya jangan lupa dikutip. Oke, selesai. Udah itu lanjut ke step berikutnya. Ini ada mendefinisikan nilai kanan dari batasan. Nah, di sini ada batasan yang kita punya ya tadi stok kayu dan logam yang terbatas. Sini kita punya itu adalah di 40 dan 50. Udah setelah itu kita ini ada menyelesaikan kan masalah pemrograman. Nah, sini ada kita klik result. Jangan lupa tanda LP ya. Terus kutip. Nanti tujuannya adalah untuk maksimasi. Setelah itu kita tadi punya kan ya kayak f dot objektif, f dot con. Nah, kita masukin semua di sini. Nah, terus udah dimasukin semua, kita klik compute sense. Compute sense sama dengan di sini true. Oke, udah. Terus kita di sini klik print result atau hasil. Oke, lanjut step berikutnya ada menyelesaikan juga menampilkan telepon nilai optimal dari variabel keputusan. Ini ada
kategori, ya, dikurung, jangan lupa, terus ini dikutip, ada nilai optimal dari X1 itu dan kutip ada result dollar solution. Terus di sini ada kurung siku klik satu, koma, kutip, garis miring, N. Oke, udah. Nah, ini kan kita juga ada yang untuk baris kedua ya. Nah, untuk baris kedua ini, untuk mempermudah kita, kita copy copy aja, lalu kita copy paste untuk selanjutnya. Nah, tinggal diganti aja ininya, jadi X2. Ininya tuh jadi 2. Oke, selesai. Setelah itu ada step terakhir ya ini, menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang kita punya. Nah, di sini ada kategorinya. Jangan lupa, sorry, nilai optimal dari fungsi tujuan. Tujuan itu ada kutip, koma, ada result, berjalur dolar, yang ini ya, objekval, terus koma, sama garis miring dan end. Setelah itu sudah selesai, kita running semuanya. Kita blok dari yang baris ke-6 ini, dari mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, kita blok sampai sampai terakhir, lalu kita kontrol enter. Nah, sini ada tuh nilai optimal dari X1-nya itu adalah 22, yaitu untuk kursi ya, kursi 22 dan meja 6 yang diproduksi. Untuk keuntungan sendiri diperoleh itu 5.900.000. Sama, jadi kesimpulannya adalah dari keempat software yang kita pakai ini itu sama ya hasilnya, solusi optimalnya ini untuk keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh itu adalah 5.900.000. Untuk produksi sendiri itu optimalnya di kursi itu 22 produksi dan meja itu di 6 produksi. Mungkin cukup sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.